Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ada sama pengajar lima. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran supaya pelajaran kita lebih lancar. Mungkin tuan-tuan bisa dibantu untuk berdoa. Baik, doa saya mulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajabe Wadinawati Hita Awinyawatu. Om Santi 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 Om. Baik, silakan dulu. Terima kasih tuan-tuan sudah berdoa dan terima kasih sudah mempersiapkan proyektor dan laptop Bapak untuk pembelajaran hari ini. Pada siang hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Tidak minggu Pak. Ada semua ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai Trihita. Kita akan mempelajari apa itu Trihita karena bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari, terus bagian-bagiannya apa saja. Jadi Trihita karana merupakan salah satu ajaran yang ada dalam konsep agama Hindu. Jadi secara kronologi atau arti kata terdiri dari 3 kata ya. Ada tri, kita, dan karma. Apa itu tri? Tri merupakan artinya 3. Kemudian kita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Kemudian karena adalah sebab atau penyebab. Jadi secara sederhana, trihita karana adalah 3 penyebab daripada kebahagiaan. Berarti ada 3 unsur atau 3 komponen yang menyebabkan kita bahagia atau sejahtera dalam hidup ini menurut ajaran agama Hindu. Apa saja itu? Yang pertama ada parahyangan. Apa itu parahyangan? Parahyangan adalah hubungan harmonis antara kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta atau ide Sang Yang Widi Wasa. Dalam konsep ajaran agama Hindu, kita ada yang namanya atma. Atma itu adalah percikan kecil atau sinar suci dari ide Sang Yang Widi Wasa sehingga kita mampu hidup dan bernapas di dunia ini. Secara tak langsung berarti kita memiliki hutang dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Hutang apa kan itu? Hutang adalah hutang kehidupan. Maka daripada itu kita harus menghormati ide Sang Yang Widi Wasa. Lalu caranya bagaimana? Ini sudah ada Bapak tulisan, bisa dilihat. Ini merupakan contoh trihita karana. Bagian yang pertama yakni parahyangan, hubungan antara manusia dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Yang pertama adalah sebelah kiri, sembahyang. Sembahyang merupakan cara kita untuk menghormati dan memberikan rasa puja syukur kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Kita bisa melakukannya untuk menjalankan yang namanya parahyangan, itu sembahyang secara rutin. Kemudian ada membersihkan area kuda, memelihara area kuda. Kemudian ada itu sebelah kanan itu ada tirta yakni, dan sembahyang untuk kuda untuk menghormati beliau ide Sang Yang Widi Wasa. Ada membangun pura, ada juga melakukan upacara yajna. Begitulah cara kita untuk memberikan rasa hormat atau syukur, puja syukur kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Mungkin bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, selanjutnya contoh yang maksudnya trihita karana yang kedua setelah parahyangan adalah pawongan. Apa itu? Pawongan adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi sekarang Pak sebagai gurunya dan Nana sebagai muridnya, bagaimana kita menjaga hubungan kita supaya menjadi hubungan yang baik dan rukun sesama manusia. Karena perlu kita ingat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia apa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup berdampingan. Sepertinya kita membutuhkan yang namanya meja. Kita bisa membuat sendiri pada tukang kayu.
Seperti tadi kalkulasi sedang mempersiapkan PowerPoint dan proyektornya kan merupakan bagaimana hubungan kita dengan manusia sama manusia. Lalu contohnya apa saja? Contoh dari Pawongan. Yang pertama adalah upacara Pauduahan. Kita bicara pernikahan. Apakah kita bisa menjalankan sendiri? Kan tidak. Kita perlu adanya besok, orang tua, kemudian ada yang membuat dekorasi, kemudian ada panutan santri segala macam. Itu kita harus membuat sesama manusia. Itulah cara kita untuk menjaga dan ada hubungan harmonis antar manusia. Kemudian ada menjaga hubungan dengan keluarga. Karena bagaimana menjaga hubungan yang harmonis dan kerukunan di lingkungan keluarga kecil. Kemudian saling membantu, entah itu siapapun, dimanapun, kapanpun, selagi sesama kita manusia membutuhkan bantuan, maka kita sebenarnya wajib membantu. Kemudian antar tetangga juga, bagaimana kita menjaga kerukunan dan keharmonisan antar tetangga kita, supaya kita bisa bermasyarakat yang lebih baik. Kemudian untuk tercipta karena yang ketiga, ini adalah pelemahan. Tapi ini apa itu pelemahan? Pelemahan adalah bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitar kita. Karena apa? Mengapa kita harus menjaga keharmonisan dengan lingkungan? Karena apa? Karena kita secara tidak langsung membutuhkan keberadaan dari lingkungan di sini, keberadaan dari alam semesta, keberadaan dari alam sekitar kita membutuhkan yang namanya oksigen kita dari lingkungan kan terdadarkan dari bumi paru. Kemudian kita membutuhkan makanan yang terdapat dari mana? Dari tumbuhan juga dan lain sebagainya. Kita membutuhkan kehidupan juga dari tumbuhan. Nah, bagaimana caranya kita menjaga keharmonisan antara manusia dengan lingkungannya? Lalu bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang dari ini bisa dilihat, kita bisa melakukan yang namanya upacara budaya ini, mengaturkan acara, usaha dan sebagainya pada untuk menghormati daripada lingkungan tersebut. Kita juga ada hari raya suci yang namanya Impak Udoh untuk menghormati lingkungan yang ada di sekitar kita, kemudian menjaga kebersihan lingkungan supaya tetap lestari. Kemudian ada membuang sampah pada tempatnya, itulah contohnya. Kemudian yang terakhir melakukan pelestarian hutan gundul, reboisasi untuk mencegah bencana alam yang sebagainya, longsor, gempa bumi, kemudian ada mencegah abrasi di lingkungan pantai. Nah, jadi begitulah cerita karena yang ketiga di Palu. Mungkin bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengirimkan sebuah tugas di Google Classroom. Silakan dibuka untuk ponselnya pegawainya ya, di Google Classroom silakan dicari. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian mencari jawaban daripada apa contoh dari cerita karana yang ada di lingkungan kalian. Kemudian apa tujuan kita mempelajari ajaran cerita karana? Mungkin bisa dipahami tugasnya? Bisa. Bukan tugas ini puisi. Untuk bisa menjawab dapat nilai A14. Ya, atas banget. Nah, silakan ya Bapak berikan waktu 5 menit untuk mencari jawaban. Ini Bapak tunjuk satu. Ya boleh mencari di Google, boleh pakai apapun itu sarana kita sudah maju memakai teknologi untuk belajar. Apalagi kurikulum kita merdeka, yang harus aktif adalah muridnya. Bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Sudah. Mungkin coba kamu silakan. Yang soal yang mana Pak? Ya, yang mana yang bisa menjelaskan? Saya mau menjawab tentang tujuan menjalankan cerita karana. Ya silakan. Sedikit saja Pak dari saya baca-baca. Nah, ajaran cerita karana
merupakan artinya itu mengarahkan kita sebagai manusia akan mengisahkan hubungan antara sang pencipta dengan alam semesta, juga hubungan manusia dengan sesama, dan juga mengharmoniskan hubungan kita dengan makhluk yang diciptakan pada ida biasa seperti yang Bapak jelaskan barusan, yaitu tumbuh-tumbuhan, berkala, hewan maupun sebagainya. Itu saja Pak jawaban dari luar biasa. Tujuan kita untuk melaksanakan ajaran kita karena tentu saja seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan sama manusia, dengan alam semesta, karena kita hidup saling terikat satu sama lain dengan Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang namanya akma, kemudian dengan sama manusia yang membantu kita dalam apapun kegiatan atau mencari kerja, mereka di sini menentukan sarana dan prasarana, kemudian juga untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan, karena kita mau bagaimanapun sehebat apapun kita tetap membutuhkan yang namanya lingkungan dan orang lain. Baik, terima kasih. Bu Ana sekali lagi. dapat nilai atas Pak. Atas sekali. Ya, silakan kamu. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang dimana contoh pelaksanaan Trihita Karana di lingkungan kehidupan manusia. Yang saya ketahui itu contohnya itu ada di Pawongan, yang dimana sudah Bapak jelaskan tadi, Pawongan itu merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, yang dimana contohnya itu seperti kita menghormati orang tua, membantu orang tua, dan juga melakukan kebersihan di rumah seperti menyapu halaman, mengepel dan lain sebagainya untuk meringankan beban atau tugas dari orang tua, seperti itu Pak. Ya, tepuk tangan. Jawaban anak bagus sekali ya, memang benar bahwa contoh-contoh itu ya contoh-contoh di lingkungan kita saja. Secara tak sadar pun kita sudah menjalani yang namanya ajaran Trihita Karana itu sendiri. Dan keluarga, masyarakat. Baik, tak terasa sudah satu pelajaran. Karena tadi diawali dengan doa, kita tutup juga pembelajaran hari ini dengan mungkin silakan jadi Bapak pimpin dengan mengaturkan doa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa. Om Santi. Om Santi, Santi. Terima kasih Pak. Ya. Oh ya, nanti materi ini akan Bapak kirimkan di Google Classroom-nya. Ya, bisa disimak. Terima kasih teman-teman. Tolong nanti proyektornya ditaruh di ruang tunggu. Tidak perlu lepas lagi. Pasti mas Pak. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan.